Ayo teman-teman, jadi orang pertama yang jualan ini di tempat kalian. Aku yakin belum ada yang jual. Mungkin ada tampilannya yang sama, tapi rasa, isian, dan bahannya itu berbeda. Ini asli enak banget, bikin ketagihan. Insya Allah ini laris manis kalau dijual. Selain rasanya yang enak, tampilannya juga cantik dan menarik banget. Sekarang aku mau bagiin resepnya. Pertama kita mau rebus dulu 400 gram kentang. Nah, di sini untuk merebus aku pakai Digital Rice Cooker R5 Plus. Multifungsi dengan mode egg in one-nya. Gak hanya buat masak nasi biasa, tapi bisa banget buat bubur, sop, kue, menggoreng, merebus, dan mengukus juga. Nah, ini kentangnya udah matang, langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Yang pertama kita masukkan dulu 400 gram kentang yang udah direbus ke dalam chopper atau blender. Tambahkan 3 butir telur. Dan tambahkan juga 150 ml air. Ini mau kita haluskan dulu ya. Aku haluskan pakai chopper Mitochiba CH100 dengan mata pisau yang super tajam. Menghaluskan bahan makanan dalam hitungan detik aja. Dan hasilnya seperti ini, jadi teksturnya benar-benar halus. Kemudian ini kita pindahkan dulu ke wadah yang lebih besar ya. Dan teksturnya seperti ini ya teman-teman, nggak yang terlalu encer tapi juga nggak yang kental banget. Nah, kalau udah masukkan 2 keping mie telur, ini udah aku rebus. Tambahkan juga 5 buah sosis, sosisnya yang biasa aja. Lalu masukkan 150 gram wortel, ini udah aku cincang kecil-kecil ya, cincang dadu gitu. Tambahin juga 5 batang daun bawang. Daun bawangnya ini aku pakai ukuran sedang. Terus untuk perasannya, teman-teman bisa lihat di video ya, ada garam, kaldu bubuk, micin, lada bubuk, dan gula pasir. Ini boleh ditambah atau dikurangi, jadi sesuai selera aja. Nah, ini kita aduk rata dulu ya semua bahannya hingga benar-benar tercampur rata. Dan bahan perasanya diusahakan agar larut dulu, agar nanti rasanya seimbang. Nah, ini semua bahannya udah tercampur rata. Lalu tambahkan 7 sendok makan tepung terigu dan 7 sendok makan tepung tapioka. Ini mau kita aduk rata kembali ya. Untuk takaran tepungnya ini udah pas banget ya teman-teman. Jadi nanti teksturnya itu nggak keras dan juga nggak lembek. Kita aduk dulu hingga merata tepungnya. Nah, setelah penambahan tepung ini teman-teman harus koreksi rasa ya. Apa yang harus ditambahkan silahkan, jadi sesuai selera aja. Dan kalau udah pas ini siap kita cetak ya. Nah, aku pakai cetakan seperti ini. Sudah aku panaskan dan aku olesi dengan minyak tipis-tipis aja. Lalu kalau udah panas tinggal kita masukkan adonannya. Ini aku buat agak tebal dan besar ya teman-teman. Buat teman-teman yang mau memperkecil ukuran kuenya, bisa pakai cetakan yang kecil dari yang aku pakai ini. Nah, ini udah penuh semua cetakannya. Untuk toppingnya boleh sesuai selera, tapi di sini aku rekomendasiin pakai dumpling cheese kayak gini, karena nanti bikin tampilannya itu cantik banget. Boleh diganti sosis atau bakso dan lainnya ya. Nah, kalau udah diberi topping, ini tinggal kita masak aja. Ini dimasak kurang lebih sekitar 15 menitan, atau bisa dicek aja. Kalau bagian pinggirannya udah kecoklatan, artinya itu udah matang, udah boleh kita angkat. Nah, ini bagian bawah dan pinggirannya itu udah kecoklatan, jadi tinggal kita angkat aja. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Cantik banget. Dan ini hasilnya banyak banget ya teman-teman. Satu adonan tadi kita dapat 27 sampai 30. Jadi tergantung ukuran cetakannya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi sebenarnya ini udah bisa langsung disajikan atau dimakan ya. Atau teman-teman mau jadiin frozen food atau mau dijual seperti ini aja bisa banget. Boleh disimpan di wadah tertutup. Dan kalau mau digoreng ini juga enak banget ya teman-teman. Jadi ada tekstur crispy di bagian luarnya ya, tapi bagian dalamnya itu tetap lembut. Ini digoreng sebentar aja hingga bagian bawahnya itu kecoklatan ya. Nah, kayak gini. Pokoknya ini rekomendasi banget buat teman-teman yang mau jualan ya. Cocok semuanya. Bisa dijual satuan pakai plastik OPP dan diberi saus saset seperti ini. Juga cantik banget ya. Atau mau dijual per mika juga bisa banget ya teman-teman.
Ini memang cocoknya dimakan pakai saus sambal dan mayones ya. Jadi sesuai selera aja. Atau saat ada pembeli baru kita beri saus sambal dan mayonesnya. Aku kebetulan lagi nggak ada mayones nih. Untuk rasa dan teksturnya, ini teman-teman bisa lihat aja deh ya di video ya. Tuh, teksturnya kayak gini. Jadi bagian dalamnya itu lembut, dia nggak keras walaupun pakai tepung aci ya. Lembut banget. Ternyata kentang dicampur mie, sosis, dan sayuran lainnya itu tuh jadi perpaduan yang enak banget. Anak-anak, orang dewasa, semuanya ini pasti suka. Nah, buat teman-teman yang mau jualan, aku doain semoga laris manis dan semoga suka resepnya ya. Selamat mencoba.